Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang impas, kompas, dan kontraposisi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang implikasi. Ini materi lanjutan. Jika suatu pernyataan bersyarat jika P maka Q, ini implikasi, maka pernyataan kompasnya itu untuk kompas dia dibalik jika Q maka P. Impasnya itu diberikan tanda negasi tidak P maka tidak Q, jika tidak P maka tidak Q. Dan kontraposisinya ini kompas yang dinegasikan, jika tidak Q maka tidak P. Agar lebih paham, mari kita lihat contohnya. Contoh, jika Tina rajin baca buku maka Tina cerdas. Nah, di sini pernyataan implikasi. Jika P maka Q. Nah, ini P-nya. Ini P dan ini Q. Jika kita ingin mengubah ke konvers, yang pertama ya, konvers, maka kita gunakan jika Q maka P, jika Q maka P. Jadi jika Q-nya Tina cerdas, Tina cerdas maka P. P-nya Tina rajin baca buku. Baca buku. Nah, seperti ini untuk kompas. Jadi kebalikannya. Jika implikasi P maka Q, maka kompasnya itu kebalikan. Jika Q maka P. Yang kedua, impas. Impasnya. Nah, impas ini jika tidak P maka tidak Q. Jika tidak P, Tina tidak rajin baca buku. Tidak rajin baca buku, maka tidak Q. Maka Tina tidak cerdas. Tina tidak cerdas. Nah, yang ketiga, kontraposisi. Itu tidak Q dan tidak P. Tidak Q-nya jika Tina tidak cerdas, maka Tina tidak rajin baca buku. Baca buku. Seperti ini. Ya, jadi saya ulangi. Untuk implikasi jika P maka Q, maka kompasnya itu dibalik. Jika Q maka P. Impasnya diberikan tanda negasi ini. Dan kontraposisinya itu tidak Q maka tidak P. Seperti itu untuk mengubah pernyataan jika P maka Q ke bentuk kompas, impas, atau kontraposisi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini ada 3 macam cara. Yang pertama, modus ponens. Di sini ada premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya P maka kesimpulannya Q. Premis ini pernyataan 1, pernyataan 2, lalu apa kesimpulan jika kedua pernyataan ini digabung. Nah, contohnya misalnya premis satunya jika ibu pergi maka adik sedih. Jika ibu pergi maka adik sedih.
Nah, ini jika P maka Q. Premis 2-nya, ibu pergi. Ini P. Jadi ini P, ini Q, dan ini P. Jika P maka Q, P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu adik sedih. Seperti itu untuk modus ponens. Selanjutnya adalah modus tollens. Jika P maka Q. Untuk premis satunya, pernyataan keduanya tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Kita lihat contohnya. Premis 1, jika hari hujan, maka pejalan kaki berpayung. Maka pejalan kaki berpayung. Yang premis 2-nya yaitu tidak Q. Premis 2 tidak Q, yaitu pejalan kaki tidak berpayung atau tidak Q. Pejalan kaki tidak berpayung. Maka kesimpulannya yaitu tidak P, yaitu hari tidak hujan. Hari tidak hujan. Selanjutnya yang terakhir yaitu silogisme. Nah, untuk silogisme, jika pernyataan premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contohnya, misalnya premis satunya, jika ayah pergi maka ibu tinggal di rumah. Ibu tinggal di rumah. Ini P-nya, ini Q. Premis 2-nya, premis 2, jika ibu tinggal di rumah, maka anak-anak senang. Anak senang. Ini Q, ini R-nya. Q-nya sama, ibu tinggal di rumah. Ini Q-nya juga, ibu tinggal di rumah. Maka kesimpulannya, jika ayah pergi, jika P maka R. Jika P maka R. Jika ayah pergi, maka anak-anak senang. Anak-anak senang. Jadi seperti itu untuk penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Jadi kalian perhatikan saja di soal itu yang diberikan premis 1 dan 2-nya berbentuk seperti apa. Jika bentuknya jika P maka Q, kemudian premis 2-nya jika Q maka R, maka itu penarikan kesimpulannya menggunakan silogisme. Jika premis 1-nya jika P maka Q dan premis 2-nya tidak Q, maka kita menggunakan modus tollens. Dan menggunakan modus ponens jika pernyataan satunya jika P maka Q dan pernyataan 2-nya P saja. Jadi seperti itu untuk menjawab soal untuk penarikan kesimpulan. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.